persetujuan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. 3. Pendapat akhir Kepala Daerah. Rapat paripurna DPRD ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Said Amin Muhammad AMD. Mohon perhatian kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang saya hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Kepala Instansi Vertikal, Kepala Perwakilan, Pimpinan BUMN, BUMD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Saudara Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Saudara sekwan beserta jajarannya, saudara-saudara wartawan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Atas nama pimpinan Dewan, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta jajarannya, saudara-saudara anggota Dewan serta hadirin sekalian yang telah memenuhi undangan kami pada rapat paripurna pagi hari ini. Sebagai insan yang beragama, sudah sepatutnya dan selayaknya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena masih diberi kenikmatan kesehatan dan sempat untuk hadir pada rapat paripurna pagi hari ini. Sidang Dewan yang terhormat, bahwa berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam pasal 130 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPRD. Sesuai daftar yang telah ditandatangani dan anggota DPRD yang hadir secara fisik berjumlah 43 orang dari 64 orang jumlah anggota DPRD. Hal ini berarti telah memenuhi paling sedikit 2/3 jumlah anggota DPRD. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna ini dinyatakan dapat dibuka. Sebelum rapat paripurna ini saya buka, marilah kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar yang kita kerjakan pada hari ini senantiasa mendapatkan perlindungan dan petunjuk darinya. Untuk membacaan doa, saya mohon dengan hormat kesediaan dan mempersilakan kepada anggota Dewan yang terhormat Saudara Haji Miftah Syahid untuk memimpin pembacaan doa. Hadirin mohon berdiri. Membuka paripurna pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Rapat paripurna ke-19 masa persidangan ketiga tahun 2020 dengan agenda 1. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas laporan badan anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Kedua, penetapan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat atas persetujuan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. 3. Pendapat akhir Kepala Daerah. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020 saya nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana diketahui bersama bahwa Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah melaporkan hasil kerjanya terkait dengan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 yang disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Berdasarkan berbagai pendapat, saran dan harapan-harapan yang disampaikan oleh Badan Anggaran dalam laporan hasil kerja
pada hari ini kita akan memasuki tahap akhir dari rangkaian pembahasan raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat 4 huruf B Peraturan DPRD tahun BPD nomor 1 tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam hal pembicaraan tingkat kedua terhadap pembahasan rancangan perda tentang APBD sebelum pengambilan persetujuan dan keputusan DPRD didahului dengan pendapat akhir fraksi-fraksi. Sidang Dewan yang terhormat, mempedomani ketentuan tersebut, maka kita akan memasuki secara resmi memasuki acara pertama rapat paripurna ini, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dan pendapat akhir kepala daerah. Pertama akan kita dengarkan pendapat akhir dari fraksi PD Perjuangan. Kepada juru bicara fraksi PD Perjuangan, saya persilakan. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan, pimpinan daerah Provinsi Kalimantan Barat, para pimpinan instansi vertikal di Provinsi Kalimantan Barat, saudara-saudara pimpinan BUMD, BUMN, rekan-rekan wartawan dan hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasih dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir dalam rapat paripurna hari ini dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap rapornya tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan tim anggaran pemerintah yang telah bekerja keras melakukan rangkaian proses dan mekanisme pembahasan raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Dan hasil pembahasannya telah dilaporkan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 yang lalu. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi ini, izinkan kami menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi umat Islam di seluruh Kalimantan Barat. Fraksi PD Perjuangan juga menyampaikan duka yang sedalam atas wafatnya rekan kami Bambang Ganepo Putra Sarjana Ekonomi yang wafat pada hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin. Saudara Wakil Gubernur, pimpinan rapat, hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan aturan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan APBD disampaikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang perbendaharaan negara, telah ditetapkan standar akuntansi pemerintah. Basis aktual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
nomor 71 tahun 2020. Memperhatikan komposisi pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 sebagaimana dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebesar 5,89 triliun terrealisasi 5,93 triliun atau 100,69%. 2. Belanja daerah tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar 6,21 triliun terrealisasi sebesar 5,67 triliun atau sebesar 91,36%. 3. Pembiayaan daerah meliputi pendanaan pembiayaan dianggarkan sebesar 364,90 miliar terrealisasi sebesar 100%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 50 miliar terrealisasi sebesar 100%. 4. Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka sisa pembiayaan anggaran tercatat sebesar 577,26 miliar. Selain itu, laporan arus kas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di kas daerah selama tahun anggaran 2019 yaitu saldo akhir kas sebesar 581,95 miliar. Saudara Wakil Gubernur, pimpinan rapat, hadirin yang berbahagia. Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 3 Agustus tahun 2020, izinkanlah kami, fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan catatan sebagai berikut. A. Sektor pendapatan. 1. Dalam pidato Gubernur Kalimantan Barat terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2019 tidak diuraikan secara rinci sumber-sumber pendapatan, target pendapatan, baik yang bersumber dari dana transfer dan pemerintah pusat maupun yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi kami untuk melakukan evaluasi. 2. Fraksi PDI Perjuangan menemukan bahwa target pendapatan khususnya yang bersumber dari pendapatan asli daerah terlalu rendah, sehingga berpengaruh terhadap upaya-upaya yang seharusnya lebih maksimal untuk bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih besar. 3. Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan inovasi dan terobosan-terobosan baru guna memaksimalkan pendapatan asli daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan, pajak air permukaan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, karena kami melihat masih banyak potensi pendapatan yang harus bisa kita peroleh dibanding dengan realisasi pendapatan. B. Sektor belanja. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat menemukan masih adanya organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang belum memahami jenis-jenis belanja, sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan jenis belanja yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan pembinaan yang terus-menerus terhadap aparatur pemerintah sehingga kemudian hari tidak terjadi lagi kesalahan. 2. Fraksi PDI
PDI Perjuangan menemukan masih adanya kesalahan perencanaan penganggaran sehingga dapat beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan tapi tidak bisa dilaksanakan pada tahun yang berjalan. Ke depan, fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyarankan agar perencanaan penganggaran secara terkomprehensif sehingga semua program pembangunan yang sudah dianggarkan dapat dilaksanakan dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Barat. C. Sisa lebih perhitungan anggaran. Besarnya silpa dalam APBD tahun anggaran 2019 sebesar 377,26 miliar menunjukkan rendahnya serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD tahun 2019. Saudara Gubernur, Wakil Gubernur, pimpinan rapat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta sesuai dengan tahapan, proses dan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, maka fraksi PDI Perjuangan menyetujui rancangan perundangan daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum kami mengakhiri pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan ini, kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan semua pihak dengan harapan agar opini wajar tanpa pengecualian dari PPKRI tersebut dapat terus kita pertahankan pada tahun-tahun mendatang. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan kami. Demikian pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata itu kecuali kasanaga wasehat kajubana. Selamat hari ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Pontianak 5 Agustus tahun 2020. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2019-2024. Ketua Martinus Sudarno Satya Hukum, Sekretaris Yohanes Rombak SPD MM, menyampaikan Paulus Andi Ursani. Merdeka! Terima kasih saya sampaikan kepada juru bicara fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kedua, pendapat akhir dari fraksi Partai Golkar pada juru bicara fraksi Partai Golkar, saya persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat Saudara Pimpinan Barat, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat saudara sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat saudara-saudara pimpinan instansi ketika BUMN, kepala dinas, badan dan kantor lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat pimpinan lembaga tinggi negeri dan swasta, para wartawan, undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami haturkan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Izinkan kami dari fraksi Partai Golkar menyampaikan berduka cita atas meninggalnya wafatnya teman kita almarhum Bapak Ganepo dari fraksi PDI Perjuangan. Kami selaku fraksi Partai Golkar turut berduka semoga Allah menjadi insyaallah SWT. Hadirin undangan yang kami hormati, fraksi Partai Golkar berharap agar serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menjamin terciptanya disiplin anggaran yang baik, sehingga proses pengambilan keputusan dan kebijakan juga akan selalu terkait dengan arah dan kebijakan yang diimplementasikan dalam pendapatan dan belanja daerah yang direncanakan setiap tahunnya. Dengan pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam penyusunan anggaran yang secara rutin sudah berjalan dan bertahun-tahun, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta laporan hasil pemeriksaan BPK RI tentunya menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah yang telah menyusun anggaran sebagai dimaksud harus dengan disiplin menjalankan program kerjanya sebagaimana yang dituangkan dalam serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. Karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus mampu menyiapkan dan menyajikan tenaga-tenaga aparatur yang terampil dan berkualitas secara profesional dan proporsional dalam menempatkan sumber daya manusia yang ada, sehingga perencanaan yang disusun dalam APBD dapat diimplementasikan dengan baik, serta transparan dalam menyajikan data-data yang real dan konkret kepada masyarakat, khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 ini. Hadirin undangan yang kami hormati, berdasarkan perintah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara khususnya di pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 320 ayat 1 tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia selama lamanya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Raperda yang dimaksud yang telah disampaikan dan telah dilakukan pembahasan sehingga memasuki tahapan akhir dalam mekanisme pengambilan sikap politik sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 telah tertuang pula sistematis laporan keuangan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana maksud tersebut di atas, yaitu berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan aktivitas, catatan atas laporan keuangan. Setelah mempelajari dan menganalisa dan melakukan pembahasan dalam rapat-rapat kerja antara badan legislatif dengan tim anggaran eksekutif serta rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 3 Agustus 2020, maka fraksi Partai Golkar menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Realisasi anggaran. A. Pendapatan daerah tahun anggaran 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan adalah sebesar 5,89 triliun dan direalisasikan sebesar 5,93 triliun atau sebanyak 100,69%. Dengan rincian
Poin A, pendapatan asli daerah terrealisasi sebanyak 105,61%, yaitu sebesar 2,30 triliun. B, pendapatan transfer dirasikan sebanyak 3,63 triliun atau sebanyak 97,81%. C, lain-lain pendapatan yang sah dirasikan sebanyak 3,05 miliar atau 86,02%. Fraksi Partai Golkar respon positif terhadap kinerja aparatur yang telah meningkatkan pencapaian target pendapatan asli daerah, dan diharapkan pencapaian ini terus ditingkatkan tanpa membebani masyarakat. B, belanja daerah dirincikan sebagai berikut. Belanja daerah dirasikan sebesar 5,67 triliun atau sebesar 91,36%. Rincian belanja daerah adalah sebagai berikut. Pertama, belanja operasi dirasikan sebesar 3,81 triliun atau sebesar 93,59%. 2. Belanja modal dirasikan sebesar 871,60 miliar atau sebesar 83,75%. 3. Belanja tak terduga dirasikan sebesar 21,74 juta atau sebesar 0,43%. 4. Transfer dirasikan sebesar 992,11 miliar atau sebesar 90,71%. C. Pembiayaan daerah yang semua transaksi keuangan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah dengan rincian: A. Penerimaan pembiayaan realisasi sebesar 364,90 miliar atau 100%. B. Pengeluaran pembiayaan realisasikan seluruhnya 100%, yaitu sebesar 50 miliar. D. Sisa lebih pembiayaan anggaran atau SIPA adalah sebesar 577,26 miliar yang merupakan sumber dana dari: A. Adanya pelaporan penerimaan PAD sebesar 122,32 miliar. B. Tidak tercapainya target pendapatan transfer sebesar 81,29 miliar. C. Tidak tercapainya target lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 496 juta. D. Penghematan belanja sebesar 536,73 miliar. E. Pelaporan penerimaan pembiayaan sebesar 85.000. 2. Laporan perubahan saldo yang berasal dari posisi saldo anggaran di awal tahun 2019 sebesar 364,90 miliar dan posisi saldo anggaran lebih pada akhir tahun 2019 sebesar 577,26 miliar. 3. Neraca pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan posisi kekayaan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. 1. Aset terdiri dari: A. Aset pajak adalah sebesar 787,44 miliar. B. Aset tetap adalah sebesar 8,52 triliun. C. Aset lainnya sebesar 1,17 triliun. D. Aset yang bersifat investasi jangka panjang sebesar 1,64 triliun. 2. Kewajiban jangka pendek sebesar 245,88 miliar. 3. Ekuitas dana sebesar 11,88 triliun. Dengan demikian, total kewajiban dan ekuitas dana atau pasif sama dengan total aset adalah sebesar 12,13 triliun. 4. Laporan operasional. Adapun operasional adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan dari kegiatan operasional sebesar 6,09 triliun. 2. Beban dari kegiatan operasional sebesar 5,25 triliun. 3. Surplus atau defisit laporan operasional sebesar 842,45 miliar. 5. Laporan arus kas. Laporan arus kas penerimaan dan pengeluaran yang terjadi pada kas daerah selama tahun anggaran 2019 adalah dengan saldo akhir kas sebesar 581,95 miliar.
6. Laporan perubahan ekuitas. 1. Ekuitas awal sebesar 11,16 triliun. 2. Surplus atau defisit laporan operasional sebesar 842,45 miliar. 3. Dapat kumulatif perubahan kebijakan, kesalahan dasar akibat dari perubahan kebijakan akuntansi adalah sebesar 116,85 miliar. 4. Ekuitas akhir sebesar 11,88 triliun. 7. Catatan atas laporan keuangan. Penjelasan terhadap informasi tambahan atau detail informasi dari komponen laporan keuangan telah diuraikan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan yang telah disampaikan. Demikian perincian laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan tahun anggaran 2019 sebagaimana yang kami sampaikan di atas. Hadirin undangan yang kami hormati, sebelum mengakhiri pendapat akhir ini, izinkan kami fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Terhadap retribusi dan pajak daerah yang sangat potensial, fraksi Partai Golkar memandang masih perlu dioptimalkan. Untuk itu perlu dilakukan motivasi, inovasi, dan terobosan-terobosan yang variatif dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, khususnya pajak daerah. Di antaranya adalah biaya paling lama kendaraan bermotor yang masih banyak tunggakan yang tidak ditagih. Bagi organisasi perangkat daerah yang serapan anggarannya sampai dengan akhir tahun tidak optimal dengan alasan klasik, kiranya perlu dilakukan evaluasi. 2. Fraksi Partai Golkar berharap kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar memperhatikan sisa lebih penggunaan anggaran yang masih tinggi. Terhadap kondisi itu, kepada pemerintah provinsi agar lebih serius dan memberikan motivasi kepada instansi teknis serta instansi atau OPD lainnya agar lebih intensif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Di bagian lain, diharapkan kepada pemerintah provinsi Kalimantan Barat agar mengalokasikan anggaran secara profesional dan proporsional antar OPD. 3. Terhadap perusahaan BUMD, kiranya diperlukan kreativitas atau inovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah atau bila perlu ditinjau keberadaannya. Karena fraksi Partai Golkar menilai bahwa BUMD yang tidak serius dikelola sehingga merugikan keuangan daerah. 4. Fraksi Partai Golkar mengevaluasi bahwa bakal tidak transparan dalam menyampaikan neraca kepada DPRD Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat dalam pengadaan aset bakal bank, di mana diindikasikan bahwa pembelian aset senilai 100 miliar lebih tidak difungsikan sebagaimana layaknya tujuan pembelian tersebut. Bahkan diindikasikan akan dijual lagi aset yang sudah dibeli bertahun-tahun tersebut dan membeli aset yang jauh lebih mahal. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar menegaskan melalui Gubernur Kalimantan Barat agar bakal bank lebih fokus pada fungsi dan kewajibannya di dunia perbankan, bukan malah berperan sebagai perantara atau menjadi penjual dan pembeli lahan aset. 5. Pendataan terhadap perusahaan niaga harus dilakukan secara akurat karena masih banyak yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak BPN sehingga merugikan pendapatan daerah. Untuk itu, pemerintah provinsi diharapkan untuk meningkatkan kerjasama dengan BPH Migas dalam menginventarisir perusahaan niaga serta potensi-potensi yang lainnya. 6. Berdasarkan hasil pengamatan dan peninjauan fraksi Partai Golkar bahwa pembangunan desa mandiri yang ada lebih pada perubahan statusnya saja, sedangkan kualitas dari desa mandiri belum layak disebut sebagai desa mandiri. Untuk itu, pemerintah provinsi harus komitmen dan konsisten dalam pengembangan atau peningkatan kualitas dari desa tersebut, sehingga benar-benar layak disebut sebagai desa mandiri. 7. Fraksi Partai Golkar mempertegas agar pemerintah provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan BPKRI dan melakukan perbaikan-perbaikan administrasi, khususnya terhadap manajemen keuangan yang lebih transparan. Hal ini sejalan dengan pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang
tentang pemeriksaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara yang menegaskan bahwa pejabat wajib memberikan jawaban atas rekomendasi dari LHP DPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP DPK RI diterima. 8. Dalam kondisi ekonomi yang memperhatikan ini, fraksi Partai Golkar mengharapkan kepada pemerintah provinsi di masa-masa pandemi COVID-19 ini agar program-program yang dilaksanakan adalah program yang berskala prioritas dan sangat dibutuhkan masyarakat, baik yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan musrembang maupun yang disampaikan oleh legislatif melalui kegiatan reses dan kunjungan-kunjungan ke dalam daerah yang diinformasikan di dalam pokok pemikiran anggota DPRD. 9. Fraksi Partai Golkar menyarankan agar dalam rangka mengoptimalkan dan penguatan sektor perekonomian di desa, kiranya perlu melibatkan secara aktif potensi yang ada, misalnya Karang Taruna dan lainnya. Di bagian lain, fraksi Partai Golkar juga berharap agar perhatian dan penguatan pada sektor pertanian kiranya perlu ditingkatkan. 10. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang selama ini sudah membangun Kalbar sehingga kondisi Kalbar tetap kondusif dan menciptakan rasa kebersamaan dan rasa persaudaraan yang cukup baik dan penuh damai serta ketentraman. Untuk itu, kami menghimbau dan meminta kepada seluruh pihak jangan membuat kebijakan yang bisa menimbulkan kegaduhan serta memecah belah rasa kebersamaan, rasa persaudaraan serta kebijakan yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya dalam melaksanakan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020. 11. Dalam rangka mengurangi polemik terkait penerimaan siswa baru, maka pemerintah provinsi diharapkan untuk berorientasi pada penambahan kelas baru terhadap SMA, SMK yang sudah ada, serta membangun sekolah baru dengan fasilitas yang memadai di tiap kecamatan agar mencapai pemerataan. 12. Fraksi Partai Golkar menegaskan agar dalam perencanaan APBD setiap tahunnya lebih menekankan pada misi-misi pemerintah provinsi yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kalimantan Barat dan kebijakan pembangunan nasional sebagai bentuk mewujudkan percepatan pembangunan khususnya di bidang infrastruktur. Hasil pemantauan dan kunjungan lapangan fraksi Partai Golkar banyak ditemukan jalan dan jembatan di wilayah timur Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau, yang memprihatinkan, termasuk jalan poros di Kabupaten Kubu Raya dan jembatan di Kabupaten Bopawa. Hadirin undangan yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat disampaikan dalam rapat paripurna ini. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua untuk melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan menjadi amal ibadah kita semua. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi perjalanan tugas-tugas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang dan selamat sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Zulkarnain Siregar SH, Sekretaris Eri Riansa SD, Juru Bicara Eri Riansa SD. Terima kasih saya sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Golkar yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya akan kita dengarkan pendapat akhir dari fraksi Partai Nasdem. Kepada juru bicara saya persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Nasdem terhadap laporan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Assalamualaikum
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Yang terhormat Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat para staf ahli gubernur, asisten, sekretaris daerah, dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat para pimpinan instansi vertikal, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Yang terhormat para undangan, wartawan, media cetak dan media elektronik, dan hadirin yang berbahagia. Mengawali pendapat akhir fraksi Partai Nasdem ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat di ruangan ini untuk mengikuti acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan agenda pendapat akhir fraksi terhadap laporan badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pendapat akhir. Terima kasih yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyampaikan laporan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna DPRD hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Sidang Dewan yang kami hormati, pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia. Berkenaan dengan laporan Badan Anggaran terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019, fraksi Partai Nasdem menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut. 1. Sebagaimana yang kami sampaikan pada saat penyampaian kepada umum bahwa laporan keuangan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan Persatuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat oleh BPK tersebut mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Fraksi kami menyampaikan apresiasi atas hasil penilaian tersebut. Harus diketahui bahwa hasil penilaian tersebut tidak terlepas dari keseriusan kita semua dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2019. Eksekutif dan seluruh jajaran jelas-jelas bekerja keras. Demikian juga lembaga-lembaga lain yang ikut membuat kebijakan, mengontrolnya, dan bahkan masyarakat, pers, dan lembaga non-government juga berperan dalam pencapaian tersebut. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa ke depan komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran organisasi perangkat daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan harus terus ditingkatkan. 2. Dalam hal itu, opini penilaian wajar tanpa pengecualian juga memberikan sejumlah catatan temuan hasil pemeriksaan yang harus menjadi perhatian sungguh-sungguh oleh kita semua. Salah satunya adalah masih adanya kekurangan aturan pengelolaan keuangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi kami berharap pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memonitor terhadap OPD yang menjadi objek temuan untuk segera memperbaiki dan melengkapi kekurangan data laporan keuangannya. Perbaikan atau koreksi terhadap temuan yang bersifat administratif maupun yang terindikasi merugikan keuangan daerah hendaknya dilaksanakan selama lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Apabila sebagaimana batas masa tersebut belum diselesaikan, perlu kiranya diberikan teguran kepada OPD yang bersangkutan. Selanjutnya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan atas kasus atau temuan yang dihadapi, hendaknya menjadi sarana memperbaiki kinerja di tahun anggaran berikutnya. 3. Berkaitan
100,69% dari target sebesar 5,89 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah yang dianggarkan sebesar 2,17 triliun terrealisasi 2,30 triliun atau 105,61%. Pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan yang sebesar 3,71 triliun terrealisasi 3,63 triliun atau 97,81%. Baik-baik pendapatan yang sah dianggarkan sebesar 3,54 miliar terrealisasi sebesar 3,05 miliar atau 86,02%. Dengan demikian, pencapaian pendapatan daerah naik sebesar 4,94% dibandingkan pencapaian pada tahun 2018 sebesar 5,66 triliun. Fraksi Partai Nasdem menganggap hal tersebut cukup membanggakan. Selanjutnya, diperlukan evaluasi dan analisis secara cermat atas potensi dari sumber pendapatan yang kita miliki untuk menjadi dasar bagi penetapan target tahun berikutnya. Dari data sebagaimana disampaikan pada anggaran DPRD dimaksud, fraksi Partai Nasdem berpendapat dan menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian realisasi pendapatan yang melampaui target. Namun demikian, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa potensi pendapatan masih dapat ditingkatkan untuk perencanaan ke depan. Keempat, realisasi belanja daerah sebesar 5,67 triliun atau 91,36% dari yang dianggarkan sebesar 6,21 triliun. Belanja operasional dianggarkan sebesar 4,27 triliun, terrealisasi 3,81 triliun atau 93,59%. Belanja modal dianggarkan sebesar 1,04 triliun, terrealisasi 871,60 miliar atau 83,75%. Belanja tak terduga dianggarkan sebesar 5 miliar, terrealisasi 21,74 juta atau 0,3%. Transfer dianggarkan sebesar 1,09 triliun, terrealisasi 992,11 miliar atau 90,71%. Nah, pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan yang dianggarkan sebesar 364,90 miliar, terrealisasi 364,90 miliar atau 100%, dan pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar 50 miliar, terrealisasi 50 miliar atau 100%. 7. Sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa tercatat 577,26 miliar yang merupakan sumber dana dari pelampauan penerimaan PAD sebesar 122,32 miliar, tidak tercapainya pendapatan transfer sebesar 81,29 miliar, tidak tercapainya target pendapatan lain-lain yang sah sebesar 496 juta, penghematan belanja sebesar 536,73 miliar, dan pelampauan penerimaan pembiayaan sebesar 85.000. Fraksi kami secara khusus mengamati atas masih besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa sebesar 577,26 miliar. Kita harus selalu mengupayakan agar dari tahun ke tahun Silpa dapat diminimalisir sebagai indikasi bahwa perencanaan anggaran semakin akurat dan profesional. Ketika kita merasakan jumlah anggaran relatif tidak terlalu besar, maka terjadi kegagalan apabila jumlah Silpanya cukup besar. Hal tersebut bermakna sejumlah dana untuk kegiatan pembangunan daerah telah kita sia-siakan. 8. Pada pelaksanaan tahun anggaran 2019, fraksi Partai Nasdem mencatat adanya isu yang perlu mendapat perhatian kita bersama antara lain. A. Penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru akan menjadi perhatian masyarakat karena akan berlangsung setiap tahun ajaran baru. Dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19, diperlukan pengelolaan yang semakin baik tentang sistem zonasi. Sosialisasi perlu diintensifkan. Fraksi Partai Nasdem sependapat dengan badan anggaran perlu mendapatkan perhatian terhadap opsi penambahan sekolah baru beserta fasilitas pendukung dan sarana tenaga pendidik
B. Pengelolaan keuangan. Secara sistematis dan terukur, pemerintah provinsi perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga tidak terjadi kesalahan berulang dan terjadi temuan dalam perusahaan keuangan. Berkaitan dengan upaya mengakselerasi meningkatkan serapan anggaran setiap tahun, diperlukan kebijakan dan pengaturan terhadap pengelolaan keuangan kegiatan agar di satu pihak tidak ragu-ragu dan mengeksekusi kegiatan, tetapi di lain pihak merasa aman dan terlindungi dari penyalahgunaan kewenangan serta pelanggaran yang bersifat pidana. Sidang Dewan yang kami hormati, mencermati proses pembahasan dilakukan pada anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, di mana anggota fraksi kami pun terlibat aktif di dalamnya, baik melalui rapat internal, rapat gabungan bersama eksekutif. Fraksi kami beranggapan bahwa pembahasan telah dilakukan secara optimal dan melalui tahapan-tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan upaya yang kami kemukakan di atas, fraksi Partai Nasdem menyampaikan sikap politik bahwa fraksi kami menyatakan menerima hasil pembahasan badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan menyetujui serta tidak berkeberatan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian pendapat fraksi Partai Nasdem terhadap laporan badan anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan salam sejahtera. Pontianak 5 Agustus 2020. Juru bicara Franciscus Wondo SP, fraksi Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat. 1. Michael Jan Widodo ST MM. 2. Haji Subando Sekretaris. 3. Syarif Amin Muhammad AMD Bendahara. 4. Sudiantono anggota. 5. Sumani anggota. 6. Eri Ibrahim Esos MM anggota. 7. Fosu Santi SPD anggota. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Nasdem yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Berikutnya pendapat akhir fraksi Partai Gerindra. Para juru bicara yang kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2011. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bajuramin Kasaroga, Basengat, Kajubata. Salam Indonesia Raya. Yang saya hormati pimpinan sidang, saudara ketua dan wakil ketua, dan para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta jajarannya. Yang saya hormati Muspida Kalimantan Barat. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Instansi, pimpinan BUMN dan BUMD lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, para undangan dan para hadirin yang berbahagia. Mengawali laporan pendapat akhir fraksi ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat
sidang dewan dan hadirin yang saya hormati. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kalimantan Barat yang telah menyampaikan pidato nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2011 pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, serta ucapan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2020. Fraksi Partai Gerindra mengucapkan selamat Idul Adha 1441 Hijriah dan juga turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan kita Bapak almarhum Bambang Geneko Putra SD pada hari Senin. Semoga amal dan ibadah diterima di sisi Allah Bapa di surga. Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, ada 3 hal di dalamnya unsurnya ditetapkan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, yaitu penetapan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tak hanya ekonomis, efektif dan efisien, tetapi juga patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, sehingga di masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik demi terjadinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah membaca hasil pembahasan dan pendapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap rancangan peraturan tentang tanggungjawab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, fraksi Partai Gerindra mendukung sepenuhnya. Namun demikian, fraksi Partai Gerindra memandang perlu untuk memberikan pandangan, catatan, dan saran terhadap rancangan peraturan daerah yang dimaksud. Pertama, terkait dengan sulitnya mendapatkan kembali dari PT Pertamina terhadap berapa sebenarnya kuota bahan bakar dan gas yang masuk ke Kalimantan Barat. Hal ini menjadi masalah yang berulang setiap tahunnya. PT Pertamina selalu tidak bisa memberikan data secara rinci untuk itu. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat melaporkan Pertamina ke Komisi Informasi sebagai suatu sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kedua, fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan agar pemerintah provinsi berani menambah target penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD, mengingat selama ini penerimaan PAD selalu melebihi target dan sebenarnya bahwa potensi pendapatan asli daerah jauh melebihi target yang ada di dalam APBD, dan diharapkan organisasi perangkat daerah PPD terkait dapat bekerja maksimal untuk menggali potensi yang ada di Kalimantan Barat, termasuk sumber pendapatan dari bagi hasil pemerintah pusat pada pemerintah daerah provinsi yang belum maksimal. Ketiga, mengingat dengan kurangnya kendaraan samsat keliling di masing-masing kabupaten dalam operasional memungut pajak kendaraan,
dinas pendidikan pada setiap kabupaten untuk memudahkan pemberian layanan kepada sekolah-sekolah yang ada, terutama terkait administrasi sekolah dan guru, sehingga tidak harus ke provinsi dalam pengurusannya karena jarak yang jauh antara provinsi pada kabupaten-kabupaten tertentu. Kelima, fraksi Partai Gerindra mengharapkan kepada pemerintah provinsi di bidang kesehatan bahwa dapat memberikan dukungan yang penuh terhadap sarana dan prasarana rumah sakit Sudarso yang merupakan rumah sakit rujukan dari seluruh kabupaten yang ada, sehingga layak dan pantas demi tercapainya pelayanan yang maksimal, terutama terkait ruangan ICU dan ICU, karena beberapa waktu yang lalu mendapat laporan bahwa pasien tidak bisa masuk ke dalam ruangan itu, dan itu sangat berkaitan dengan nyawa manusia. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dari fraksi Gerindra dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikianlah pendapat akhir fraksi ini kami sampaikan terhadap laporan Badan Anggaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, dan jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya, atas kesediaan Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk mendengarkan pendapat akhir ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bajuranin Kasarga, Basengat Kajibata. Tuhan memberkati. Pontianak, 5 Agustus 2020, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Insinyur Haji Sudiansah MA ditandatangani, Yugenda AED ditandatangani, Haji Ishak Ali Al-Mutahar Esos UNESI ditandatangani, Heronimus ditandatangani, Alex SAG ditandatangani, Direktur Petrus Bala tertanda, Johadri Ramadhan Esos ditandatangani. Juru bicara Heronimus. Sekian dan terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian pendapat akhir dari fraksi Partai Demokrat, dan kepada juru bicaranya saya persilakan. Izin Pak Wakil, sebelum saya membacakan pandangan fraksi Partai Demokrat. Penyampaian pendapat akhir fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Yang kami hormati pimpinan rapat paripurna dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Gubernur yang diwakili Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan para asisten dan staf ahli Gubernur, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bajuranin Kasarga, Basengat Kajibata. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk mengembangkan amanat rakyat dan menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Menyampaikan pendapatan akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Sebelum kami menyampaikan pendapatan akhir fraksi Partai Demokrat, perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada saudara
Terima kasih juga kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapatan akhir fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada rekan-rekan anggota Badan Anggaran yang telah menyelesaikan tugasnya dan telah menyampaikan laporan Badan Anggaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 pada rapat paripurna internal hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Demokrat, sekali lagi kami mengapresiasi kinerja Saudara Gubernur beserta jajarannya sehingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Pimpinan rapat paripurna, Gubernur, seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan hadirin yang kami hormati. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 oleh Gubernur dan pembahasannya bersama DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD tersebut perlu dibina secara optimal dan bijak dengan menunjukkan nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran masing-masing. Kita semua memahami bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang disampaikan Gubernur kepada DPRD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Terhadap seluruh materi tersebut, DPRD telah melakukan pembahasan baik dalam rapat internal, Badan Anggaran maupun rapat kerja Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pembahasan dengan pihak pemerintah daerah tersebut, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan anggota dewan kepada pemerintah daerah tidak jarang muncul perbedaan dan perdebatan. Namun kesemuanya ini masih dalam koridor demokrasi dan semangat kebersamaan. Kita juga memahami bahwa konteks dan pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi serta laporan dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada. Pimpinan rapat paripurna, Gubernur, seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan hadirin yang kami hormati. Sebagaimana telah dilaporkan oleh Badan Anggaran hasil pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 antara Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah. Kedua, belanja. Ketiga, transfer. Keempat, pembiayaan daerah. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Pimpinan rapat paripurna, Gubernur, seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan hadirin yang kami hormati. Untuk itu, fraksi Partai Demokrat akan menyampaikan evaluasi terutama saran-saran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah walaupun
berimplikasi pada tidak terserapnya anggaran secara maksimal. Yang keempat, terhadap layanan di bidang kesehatan, fraksi Demokrat menyarankan agar ada perhatian yang lebih dengan cara meningkatkan stratras dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama di Rumah Sakit Sudarso dan Rumah Sakit Provinsi lainnya. Yang kelima, memprioritaskan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain yang menjadi tanggung jawab atau kewenangan provinsi dengan mengedepankan asas pemerataan, keadilan, manfaat, serta memperhatikan skala prioritas sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keenam, terkait kemelut yang muncul pada masa penerimaan siswa baru pasca diterapnya sistem zonasi serta demi memenuhi kebutuhan dalam proses belajar mengajar, fraksi Demokrat menyarankan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menambah ruang kelas baru pada SMA ataupun SMK yang sudah ada dan tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, kami juga menyarankan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membangun gedung sekolah baru dengan segala fasilitas pendidikan SMA ataupun SMK baik negeri maupun swasta, terutama di wilayah Pontianak Utara, Timur, Selatan, dan Tenggara. Pimpinan rapat paripurna gubernur, seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan hadirin yang kami hormati. Bertolak dari hal-hal yang telah kami sampaikan di atas serta mencermati tahapan-tahapan pembicaraan yang telah dilalui, fraksi Demokrat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 menjadi peraturan daerah, disertai harapan agar saran-saran dalam pendapatan akhir kami ini dapat menjadi masukan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ke depan. Demikian pendapatan akhir fraksi Partai Demokrat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Jubatan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pontianak 5 Agustus 2020, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Fraksi Erdin Elviani SH, Sekretaris Nenek Ensos, juru bicara saya sendiri. Terima kasih saya sampaikan kepada pembicara fraksi Partai Demokrat yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Dilanjutkan pendapat akhir dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan kepada juru bicaranya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dan memanjatkan puji kita kepada Allah SWT atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya sepantasnya senantiasa bersyukur dan memanjatkan puji kita kepada Allah SWT. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang terhormat saudara Wakil Gubernur Kalimantan Barat, yang terhormat saudara asisten Kepala Dinas Badan, Kepala Kantor Lembaga-lembaga vertikal, yang terhormat saudara wartawan dan hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD serta
kerja keras untuk membahas laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, penganggaran sebagai sebuah sistem dalam pemerintahan hendaknya benar-benar berpijak pada realitas sosial yang ada. Sejatinya bahwa paradigma penganggaran bagaimana mengelola uang yang ada agar dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemampuan rakyat, bukan atas dasar apa saja yang dapat dibelanjakan terhadap uang yang seolah-olah kita sudah merasa memiliki uang tersebut sepenuhnya sehingga berimplikasi pada orientasi kepentingan sesaat. Anggaran yang berbasis kinerja merupakan sistem anggaran yang lebih mengedepankan atau mengutamakan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan adanya pengukuran kinerja adalah agar setiap uang yang dibelanjakan terdapat parameter yang jelas yang diharapkan akan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari institusi pemerintahan. Basis dasar dari anggaran kinerja adalah di dalam setiap aktivitas atau kegiatan akan dicantumkan indikator kinerja. Di dalam sistem anggaran berbasis kinerja, inti anggaran kinerja dalam penyusunannya menggunakan indikator kinerja, standar analisa belanja, dan standar harga. Indikator kinerja digunakan untuk menilai kinerja yang akan dicapai dari adanya suatu kegiatan. Dalam setiap indikator kinerja yang terdiri masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dapat ditentukan pokok kinerjanya dan paket kinerja yang akan dicapai. Dari sisi inilah pentingnya suatu sistem perencanaan yang detail, di mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sinergi bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selanjutnya, standar analisa belanja digunakan untuk menilai kewajaran anggaran yang diusulkan dibandingkan dengan kinerja yang akan dicapai. Sedangkan standar harga digunakan sebagai panduan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan harga yang berlaku di daerah setempat yang kemungkinan besar dapat berubah sesuai dengan perkembangan tingkat harga. Untuk itu, adalah sebuah keharusan penganggaran yang dibuat diarahkan untuk mengatasi problematik yang ada di daerah kita. Di antaranya menyangkut tingkat indeks pembangunan manusia (IPM), infrastruktur dasar, angka kemiskinan dan angka pengangguran, serta laju grafik keekonomian masyarakat. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, setelah menelaah laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan mencermati laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat, maka dengan ini fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat menerima menyetujui raporda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada kesempatan ini pula peran kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Setidaknya ada 5 poin yang dapat kami sampaikan. Poin pertama, bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2019 sebesar 572.139.696 rupiah 17 sen. Perincian peruntukannya hendaknya ditentukan secara bersama-sama pada saat pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2020 antara tim anggaran pemerintah daerah dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Poin kedua, pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat agar kedepannya lebih mematangkan perencanaan belanja sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan dan atau pekerjaan tersebut bahkan tidak dapat dilaksanakan. Poin ketiga, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar bisa memberikan kebijakan soal izin dan IC agar tidak menghambat para pengusaha atau penambang di daerah-daerah. Contoh, penambangan pasir di Kabupaten Melawi tidak dapat
jalan dikarenakan kehampan persoalan izin. Hal tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan proses pembangunan dan sudah barang tentu berpengaruh juga pada perekonomian masyarakat. Poin keempat, perlu adanya upaya pendidikan di daerah, terutama sekali kabupaten yang letaknya sangat jauh dari ibu kota provinsi. Tujuannya untuk memperlancar koordinasi antara dinas pendidikan provinsi dengan SMK yang ada di kabupaten tersebut, seperti Kabupaten Sikadau, Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Ketapang, dan kabupaten lainnya. Atau perlu adanya sistem pelaporan online sebagai solusi alternatif. Poin kelima, pemerintah provinsi Kalimantan Barat kiranya dapat melakukan terobosan-terobosan besar dalam menggali potensi pendapatan daerah maupun yang berkaitan dengan sumber dana dari pusat. Semisal, pemerintah provinsi memiliki database yang akurat yang tersambung secara online dengan seluruh suku layar kendaraan bermotor dan termasuk bahan bakar kendaraan bermotor. Menjadikan posisi perbatasan sebagai nilai tambah strategis agar pusat dapat menjadikan salah satu variabel pada perhitungan DAU/DAK. Menjadikan CPO dan kekayaan alam lainnya sebagai nilai tambah agar bagi hasil pajak kekayaan alam dan pusat dapat lebih meningkat dengan signifikan. Untuk itu, pemerintah provinsi harus berani mencanangkan, mentargetkan selamat-lambatnya pada akhir periode masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, APBD Provinsi Kalimantan Barat dapat menembus angka 10 triliun rupiah. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pendapat ahli Birokrasi Pertahanan Nasional yang dapat kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang dengan sabar dan kesempatan mengikuti penyampaian pendapat ahli praksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami ucapkan terima kasih yang baik-baik datang dari Allah SWT tidak baik daripada kami. Oleh karena itu kami menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan dan kesalahannya, dan hanya kepada Allah SWT kami memohonkan ampunan. Wallahu a'lam. Pontianak, 5 Agustus 2020, Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ketua Ardiansyah, Sekretaris Itarudin, juru bicara Tony Penyali. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha